Om Swastiastu, selamat sore, selamat berjumpa kembali di video pembelajaran bagi mahasiswa program studi arsitektur Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Ngurah Rai di mata kuliah Arsitektur Kota 1. Dan kali ini adalah pertemuan kita yang ke-14. Dan setelah kemarin, minggu lalu kita akan sudah membahas mengenai bentuk dan struktur kota. Sekarang kita akan membahas sedikit tentang pengantar perkotaan kembali. Jadi konsep kota. Ada beberapa konsep kota yang harus kalian pahami sebagai salah satu salah seorang mahasiswa arsitektur, yaitu yuridis administratif, bahwa kota itu punya konsep yuridis administratif, fisik morfologi, kemudian kalau ngomongin kota itu masih juga ngomongin soal jumlah penduduk, kepadatan penduduk, fungsinya dalam suatu organic region, dan sosiokultural perkotaan. Jadi kalau ngomongin soal konsep kota, ada 6 hal yang tidak terlepas di dalamnya. Pertama, yuridis administratif, bahwa kota itu adalah daerah tertentu dalam wilayah tertentu dalam negara yang keberadaannya diatur oleh undang-undang. Daerah-daerah tersebut dibatasi oleh batas-batas administratif yang jelas, keberadaannya diatur oleh undang-undang, ditetapkan berstatus sebagai kota dan berpemerintahan tertentu dengan segala hak dan kewajibannya dalam mengatur wilayah dan kewenangannya. Seperti ini. Ini adalah konsep kota berdasarkan yuridis administratif. Dalam ilustrasi disebutkan bahwa walaupun punya kenampakan kedesaan, tapi jika secara yuridis administratif termasuk kekotaan, maka dia akan menjadi kota. Ini contohnya, ilustrasinya berbeda dari penjelasan, tetapi bisa kalian pikirkan bahwa ini foto misalnya menyampaikan bahwa wilayah kita juga punya, misalnya di Penateh gitu ya. Ini fotonya sih ada di Jawa. Kemudian konsep fisik morfologi. Kota adalah daerah tertentu dengan karakteristik pemanfaatan lahan non-pertanian, pemanfaatan lahan yang sebagian besar tertutup oleh bangunan, baik bersifat residental maupun non-residental. Secara umum, tutupan bangunan atau building coverage itu lebih besar daripada tutupan vegetasi atau vegetation coverage-nya. Kepadatan bangunan khususnya perumahan yang tinggi, pola jaringan jalan yang kompleks dalam satuan permukiman yang kompak dan relatif lebih besar daripada satuan permukiman kedesaan di sekitarnya. Bentuk fisik perkotaan itu ditentukan oleh kompleksnya jaringan jalan, oleh building coverage yang lebih tinggi, kemudian daerah non-pertaniannya lebih banyak daripada pertanian. Contohnya seperti ini. Kebalikan dari ilustrasi 1, walaupun secara administratif termasuk dalam wilayah desa, tetapi karena punya kenampakan fisik kekotaan, maka secara fisik morfologi dia termasuk kota. Jadi antara konsep yuridis administratif maupun fisik morfologi dia berbeda, bisa saja dia saling berkebalikan. Kemudian fisik morfologi itu juga bisa mengkonotasikan wilayah tersebut sebagai wilayah non-kota. Kalau kamu lihat ilustrasi seperti ini, kamu akan berpikir bahwa ini di desa gitu ya, ini bukan di kota. Karena kalian mengkonsepkan kota secara fisik morfologi. Konsep kota berdasarkan jumlah penduduk. Kota adalah daerah tertentu dalam wilayah negara yang mempunyai aglomerasi jumlah penduduk minimal yang telah ditentukan dan penduduk tersebut bertempat tinggal pada satuan permukiman yang kompak. Ini adalah masing-masing kota punya batasan penduduk minimal. Kalau misalnya Swedia di tahun 71 bilang 200 orang saja sudah cukup untuk menjadikan wilayah tersebut sebagai kota. Denmark juga sama. Australia harus 1000. Tasmania 750. Padahal Australia dan Tasmania itu ada di wilayah yang sama ya.
Chili 1000, Kenya 2000, dan seterusnya sampai di Asia. Suatu wilayah bisa disebut kota kalau jumlah penduduk minimalnya adalah 30.000 atau 40.000, seperti di Jepang atau di Korea. Jadi berbeda-beda. Batasan-batasan penduduk inilah yang menentukan suatu wilayah itu bisa menjadi kota atau tidak. Jadi kalau kamu konsepnya adalah berdasarkan jumlah penduduk, ya seperti ini konsep perkotaan kamu. Kalau di Indonesia, dalam konsep batasan penduduk, ada beberapa versi menurut Undang-Undang tahun 48 nomor 22. Kota kecil itu jumlah penduduknya kurang dari 100.000 jiwa. Kota otonom atau kota praja itu sekitar 100.000 dan kota besar lebih dari 100.000 jiwa. Di tahun Undang-Undang di tahun 57 nomor 1, kota praja itu minimal 50.000, turun ya. Dan di Balai Planologi Bandung, menurut Profesor Hadinoto bilang kota berpenduduk itu minimal 400.000 orang. Kepadatan minimalnya adalah 125 orang per kilometer persegi. Diameter permukimannya minimal 6-7 km. Di Undang-Undang tahun 65 nomor 18, kota praja itu ditentukan jumlah penduduknya 50.000 sampai 75.000. Kota madya itu lebih besar dari 75.000 sampai 100.000 orang. Dan kota raya itu lebih dari 100.000 orang. Konsep kepadatan penduduk. Nah, ini. Kota adalah daerah dalam wilayah negara yang ditandai dengan sejumlah kepadatan penduduk minimal tertentu. Kepadatan penduduk tersebut dicatat dan teridentifikasi pada satuan permukiman yang kompak. Fungsinya dalam suatu organic region. Ya. Jadi kota itu adalah wilayah tertentu yang berfungsi sebagai pemusatan kegiatan beraneka ragam dan sekaligus berfungsi sebagai simpul kegiatan dalam peranannya sebagai kolektor dan distributor barang dan jasa dari wilayah hinterland yang lebih luas. Konsep sosiokultural. Kota adalah bentang budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alami dan non-alami dengan gejala pemusatan penduduk yang cukup besar dan corak kehidupan yang bersifat heterogen dan materialistis dibandingkan dengan daerah di sekitarnya. Ini ya, contoh tabel perbedaan antara kota dan desa menurut Muhammad Saleh Amiruddin. Jadi ada beberapa aspek perbedaan, misalnya di mata pencaharian. Kalau di rural itu tani, kalau di rurban ataupun di urban itu campuran dan non-agraris. Kepadatan penduduk misalnya, di rural itu masih rendah, tapi di urban itu tinggi. Kebutuhan di rural sederhana, di rurban itu daerah peralihan transisi antara desa dan kota itu mulai berkembang dan urban itu kompleks. Tempat bekerja rural dekat, tapi di urban itu tempat bekerjanya terpisah antara tempat tinggal dan tempat bekerja. Cara kehidupan sosial di rural atau di desa itu gotong royong, di urban itu cara kehidupan sosialnya adalah formal. Kemudian cara berkomunikasi, transportasi. Kalau di rural itu cukup jalan kaki ataupun dengan alat angkut sederhana, tetapi di urban itu sudah campuran dan terakhir di urban itu sangat kompleks cara transportasi dan komunikasi. Kalau di rural itu aspek build up areanya sporadis, urban itu agak kompak, di urban itu sangat kompak. Padatan penduduknya sangat tinggi. Nah, ini juga berdasarkan pendapat Larry Nelson, ada beberapa perbedaan antara desa dan kota. Misalnya adalah aspek mata pencaharian yang tadi juga disebutkan. Desa itu agraris dan homogen, kota itu non-agraris dan terpisah. Kemudian kalau desa itu ruang kerjanya terbuka di lapangan, kalau di kota itu kamu bekerja di ruang tertutup. Lalu musim dan cuaca. Di desa itu sangat penting dan menentukan, tetapi di kota tidak penting, karena kamu bekerjanya di dalam ruangan ya. Keahlian atau keterampilan umum dan menyebar, tetapi di kota keahlian seseorang itu spesial dan mengelompok. Di desa itu rumah dengan tempat kerjanya dekat lokasinya, sedangkan di kota itu jauh terpisah. Kalau kepadatan penduduk di desa itu rendah, kepadatan penduduk di kota itu tinggi. Kepadatan rumah di desa juga rendah, kepadatan rumah di kota tinggi. Kontak sosial di desa itu frekuensinya rendah,
tetapi di kota itu lebih tinggi kontrak sosialnya. Stratifikasi sosial di desa sangat sederhana, tetapi di kota sangat kompleks. Lembaga-lembaga yang ada di desa sangat terbatas, sederhana, tapi di kota sangat kompleks. Kontrol sosial di desa, adat atau tradisi lebih berperan besar, sedangkan di kota tidak berperan besar, tetapi undang-undang dan peraturan tertulislah yang berperan lebih besar. Sifat masyarakat di desa adalah gotong royong atau paguyuban atau kimkraf, dan di kota itu patembayan atau Gesellschaft. Di aspek mobilitas penduduk di desa itu rendah, sedangkan di kota itu mobilitasnya sangat tinggi. Status sosial di desa itu stabil, sedangkan status sosial di kota itu tidak stabil, karena bisa berubah-ubah posisinya. Kemudian konsep batas administrasi dan fisik. Batas fisik morfologi perkotaan tidak selalu berhimpitan dengan batas yuridis administrasi. Apabila batas fisik morfologi jauh dari batas yuridis administrasi, maka disebut under boundary cities. Kebalikannya bisa disebut sebagai over boundary city, dan bila berimpit disebut through boundary city. Ada kemungkinan batas fisik morfologi perkotaan berbeda dengan batas yuridis administrasi, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa fisik-fisiknya menampilkan sifat perkotaan, ternyata dia masih desa. Begitu juga dengan sebaliknya. Itu tidak sama dengan yuridis administrasi. Jika dia jauh, jadi batas fisik morfologinya jauh dari batas yuridis, maka disebut under boundary city. Tetapi jika batas fisiknya ada di dalam yuridis administratif, maka disebut over boundary cities. Tapi kalau dia pas, disebut through boundary city. Demikian materi hari ini mengenai pengantar perkotaan secara lebih sederhana. Mudah-mudahan kalian terinspirasi apa perbedaan kota dan desa, dan bisa membayangkan, mengumpulkan beberapa konsep perbedaan antara desa dan kota. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tolong tugasnya dikerjakan. Om Santi 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 Om.